Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Harus semangat ya, karena masih pagi. Nah, hari ini kita akan pelajari mata pelajaran apa? Geografi. Ya, geografi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih buat ketua kelas sudah memimpin doa tadi ya. Sekarang saya akan mengecek kehadiran kalian. Hari ini yang nggak masuk siapa ya? Kelas 24. Yang nggak masuk siapa? Ini 20 mana? Temannya? Udah saya panggil ya. Abiza Rangga. Anugrah Putra. Saya sudah absen. Sekarang saya akan memberikan sebuah materi. Tapi sebelum kita masuk ke materi, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Kemarin kita sudah membahas materi apa? Kemarin mengenai apa? Klasifikasi iklim. Spesies. Terus yang ketiga ada iklim menurut para ahli. Yang pertama, iklim menurut terus ada lagi iklim menurut terus apa lagi? Iklim menurut Jumbul. Kemarin. Jadi kita hari ini akan masuk ke materi. Ada yang tahu nggak? Mengenai perubahan iklim global. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menayangkan sebuah video yang berkaitan dengan perubahan iklim global. Nanti kalian, salah satu dari kalian, nanti memberikan pendapatnya mengenai isi dari video yang sudah saya tayangkan. Baik, semuanya memperhatikan video yang saya tayangkan ya. Semua video yang kita lihat barusan disebabkan oleh suatu peristiwa yang pasti sudah sering kita dengar. Ya, perubahan iklim. Dari kita kan? Coba kita ingat kembali hujan ekstrim dan banjir laut yang terjadi baru-baru ini. Dampak daripada perubahan iklim global ya. Isi dari videonya. Ayo tunjuk tangan. Ayo. Ya. Dijelaskan tentang perubahan iklim global. Jadi sebelum tahun 1980 itu iklim global itu terjadi secara faktor alami. Misalnya itu dapat terjadi ketika posisi matahari dan bumi berada pada titik terdekat. Jadi radiasi dari matahari lebih terpancar banyak ke bumi sehingga menghasilkan panas yang berlebih pada bumi. Itu faktor alami. Namun untuk di zaman sekarang secara alami itu kurang berlaku mungkin ya, karena perubahan iklim global itu banyak diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran fosil yang menghasilkan gas sehingga panas dari matahari terperangkap di bumi dan panasnya stay di bumi gitu. Terus habis itu ada lagi kasus di Jakarta itu yang mana Jakarta diperkirakan akan tenggelam di tahun 2050. Itu mungkin saja terjadi karena penggunaan air tanah oleh masyarakat Jakarta itu banyak sehingga mengakibatkan daratannya turun. Itu ditambah lagi juga pemanasan global yang mengakibatkan es di kutub itu mencair sehingga permukaan air laut naik juga. Dengan tanahnya turun ditambah permukaan air lautnya naik, mungkin saja Jakarta bisa tenggelam di tahun 2050. Sudah cukup? Ya, Sudah cukup. Namanya siapa? Destia. Destian. Benar ya yang disampaikan sama Destian, perubahan iklim akan berdampak pada kehidupan manusia. Nah, beri aplaus buat Destian. Kita ke materi. Sebelum kita masuk ke materi,
Saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Di sini terdapat tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama untuk mengetahui perubahan iklim. Lalu ada rencana kegiatan pembelajaran kita hari ini, yaitu dimulai dari pendahuluan, lalu penyampaian materi. Kita akan melakukan pembagian kelompok, lalu diskusi, lalu presentasi. Masuk ke materi mengenai perubahan iklim. Jadi perubahan iklim itu apa? Nah, seperti yang ada di slide di sini, perubahan iklim itu apa? Suhu global mulai meningkat. Apakah sekarang suhu global sudah mulai meningkat? Sudah. Nah, karena suhu global meningkat, kita lihat di nomor 2, es di kutub mencair dan meluas. Karena suhu di bumi itu mulai panas, sehingga es yang ada di kutub itu akan mulai mencair. Kemudian nomor 3, permukaan air laut naik. Karena es di kutub itu mencair, maka permukaan air laut atau volume dari air laut itu akan juga naik. Seperti tadi yang ada di video. Lalu nomor 4, ada peningkatan CO2 di atmosfer. Sekarang banyak sekali pabrik yang berdiri, lalu kendaraan pribadi banyak yang digunakan, itu juga akan ikut menyumbangkan gas CO2 di atmosfer. Jadi kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu pembagian kelompok dulu untuk diskusi. Nah, di sini saya sudah membuat suatu daftar kelompok. Nah, di sini dilihat namanya masing-masing ya, dari pembagian kelompok 1, 2, 3, 4, sampai 5. Kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Saya minta perhatian dari teman-teman semuanya. Semuanya sudah berkelompok di kelompoknya masing-masing. Terus saya juga sudah membagikan LKPD. Jadi saya akan menjelaskan LKPD di sini ya. Nanti masing-masing kelompok, yang pertama kegiatannya itu membuat poster. Poster tentang apa? Ajakan untuk mengatasi perubahan iklim. Dibuat di web Canva, gitu ya. Kita lanjut diskusi. Nanti yang presentasi pertama itu dari kelompok 5 ya. Sambil nunggu LKPD-nya. Kirimnya link Canva atau PDF? PDF aja. Dikasih itu ya Pak, nama filenya, dikasih kelompoknya berapa gitu. Dari perhatian semuanya, apakah ada yang sudah selesai diskusinya? Dari kelompok berapa? 5. Jadi yang akan melakukan presentasi kelompok 5, silakan kelompok 5. Jadi kelompok lain harus memperhatikan presentasi dari kelompok 5 ya. Silakan kelompok 5 mempresentasikan hasil diskusinya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan kepada yang berumur Bu Elena. Ya. Di sini kami kelompok 5 ingin mempresentasikan, menyajikan hasil diskusi kami dan poster yang kami buat dalam materi perubahan iklim global. Nah, di sini kami akan membacakan LKPD yang menjadi konsep dari dasar pembuatan poster tersebut. Nah, dalam pembacaan hasil diskusi, nomor pertama akan dibacakan oleh Pinta. Pada Pinta, saya silakan. Terima kasih. Untuk yang pertama, teruskan hasil diskusi kelompok terkait usaha upaya mengatasi perubahan iklim pada kelompok berikut. Pertama itu dari hemat energi rumah, bagian besar listrik dan harus kita dihasilkan dari batu, barang, minyak, dan gas sehingga tidak menghemat di rumah. Kedua, jalan kaki bersepeda atau naik transportasi umum. Menjalankan yang bersepeda akan mengurangi emisi gas rumah kaca, sekaligus meningkatkan kesehatan perbudaran. Ketiga, dikurangi gunakan kembali, perbaiki dan daur ulang. Karena peralatan elektronik, pakaian dan barang-barang lainnya menyebabkan emisi karbon di setiap titik produksinya. Keempat, beralih ke kendaraan listrik. Mobil listrik dan kendaraan listrik lainnya membantu mengurangi polusi udara dan menghasilkan jauh lebih sedikit emisi gas rumah kaca. Kelima, fokus lebih sedikit makanan, menggunakan apd sendiri dan buatkan kembali kompos atau olah dari rumah. Silakan dari kelompok lain. Ada yang mau bertanya dengan kelompok 5? Kira-kira skenario apa yang terjadi kalau industri itu diberhentikan? Skenario yang bakal terjadi ketika industri itu diberhentikan. Tentunya kalau industri itu kan penghasil teknologi yang canggih ya, betul oleh manusia. Kalau secara kelebihan ataupun manfaat dari industri itu diberhentikan, itu mungkin lingkungan akan lebih terjaga, terus tidak ada pemanasan global itu bakal lebih terminimalisir. Sedangkan untuk kekurangan dari industri yang diberhentikan itu akan menyebabkan banyak sekali pengangguran. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam presentasi kami pada hari ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus buat kelompok 5. Kita udah diskusi, sudah penyampaian materi mengenai perubahan iklim tadi ya. Jadi ini kita akan buat kesimpulan dulu mengenai materi yang sudah kita bahas mengenai perubahan iklim. Perubahan iklim itu adalah perubahan dari apa? Salah satu atau beberapa unsur dari cuaca. Contohnya apa saja tadi? Suhu. Lalu apa lagi? Itu namanya perubahan iklim. Lalu salah satu penyebab perubahan iklim ada greenhouse effect. Nah, tadi sudah dibahas ya mengenai greenhouse effect. Kalau ada pemanasan global, saya ingin bertanya atau memberikan pertanyaan kepada teman-teman semua di sini ya mengenai perubahan iklim. Gunanya saya ingin mengetahui pemahaman kalian pada materi perubahan iklim. Nah, yang pertama itu definisinya dulu dari perubahan iklim. Ada yang bisa menjawab definisi dari perubahan iklim? Kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Naila Malendri, absen 23 dari kelompok 4. Salah satu atau lebih elemen cuaca pada suatu daerah tertentu atau lain. Di perubahan banyak salah satu atau beberapa elemen cuaca. Dalam dampak itu adalah perubahan iklim. Naila ya. Nah, beri aplaus buat Naila. Masih pada kegiatan pembelajaran kita selanjutnya. Jadi kali ini bab atmosfer kita sudah selesai materinya, ya. Tepuk tangan. Jadi minggu depan kita akan melakukan ulangan harian. Salam atau penutup. Kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Amin. Silakan kepada ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi
marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam.